Jadi Pak, pada kesempatan kali ini yang ada beberapa pertanyaan yang kita sudah sediakan sebelumnya. Jadi Pak, ini akan berkaitan mengenai pangan, spesifiknya ke jagung. Nah, jadi pertanyaan pertamanya itu Pak, apakah tanaman tersebut dapat ditanam kapan saja atau ada musimnya? Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dan biarkan saya jawab. Untuk kita di Buton Tengah ini penanaman itu ada 2 kali. Biasa disebut itu musim timur dan musim barat. Ada bulannya itu, kalau musim timur itu biasa dilakukan itu dari bulan dari bulan 2 sampai bulan 4, bulan 5, karena di situ curah hujan ada. Habis itu lagi nanti Oktober sampai Maret itu untuk musim baratnya, karena memang kondisi di Buton Tengah ini pada lakukan penanaman itu masih tergantung di curah hujan, sehingga ketika ada hujan baru kita menanam. Sementara proses hujan itu hanya dua musim itu, dua musim timur dan musim barat itu. Kalau musim yang lainnya itu hujan itu berhenti, artinya musim kemarau, sehingga petani itu dilakukan penanaman. Sebenarnya bisa saja dilakukan dengan metode irigasi perpompaan, tetapi petani kita ini lebih condong memilih masih tergantung pada alat. Kemudian apakah misalkan Pak ada 2 musim. Nah, apakah hasil panennya dia berbeda antara 2 musim tersebut? Apakah lebih banyak hasil panennya di bulan awal atau di bulan akhir tadi? Kalau persoalan bahwa hasil panen itu sebenarnya tidak berpengaruh. Apakah mau menanam musim timur, apakah mau menanam musim barat, itu tidak ada pengaruhnya. Nah, tetapi hanya kemudian kalau di musim barat itu biasanya petani itu membuka lahan lebih luas daripada musim timur. Kalau di musim timur itu biasanya hanya melakukan penanaman pada lahan yang lama, artinya lahan yang tidak dibuka baru. Sehingga memang lahan pada musim timur itu terbatas. Kalau musim baratnya itu sebelum mereka musim timur, pada saat musim timur itu melakukan penanaman, tetapi pada musim baratnya itu biasanya mereka lagi melakukan pembukaan lahan baru, sehingga ada penambahan luasan lahan. Jadi dari segi tingkat kesuburan itu sebenarnya sama saja antara 2 musim itu. Kalau persoalan kesuburan di Buton Tengah ini kan begini, kita ini kan kondisi geografisnya kita adalah batu bertanah. Jadi menanam itu paling tinggi 2 tahun. Kalau kita berdasarkan kondisi tanah tanpa perlakuan, hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu tidak bisa lagi untuk maju ke tahun berikutnya, karena unsur hara di dalam tanah itu sudah habis. Karena tanah di wilayah kita ini sangat tipis, sehingga penyerapan unsur baik unsur N, unsur P, unsur K dalam tanah itu ketika sudah 2 tahun itu habis. Seharusnya kalau di lahan yang bertanah, hal ini kan bisa dilakukan dengan pemupukan, apakah itu mau pupuk organik maupun non-organik. Tetapi sebenarnya lebih bagus itu adalah pupuk organik, karena kalau pupuk kimia lambat laun tanah itu menjadi hancur, akan mengiras. Tetapi kalau pupuk organik, dia tidak tanah tetap terpelihara, kemudian kesuburan tanah tetap terpelihara, kemudian dari sisi kosnya untuk petani itu gampang, karena ada di kotoran hewan. Seperti kita banyaknya sapi di Buton Tengah ini ada kotorannya, banyaknya ayam di Buton Tengah ini ada kotorannya, banyaknya kambing juga ada kotorannya. Hal ini kalau diambil untuk pupuk itu kan akan lebih bagus sekali. Tetapi hanya karena kebiasaan masyarakat kita ini, karena kondisi lahannya kita ini batu bertanah, jadi pada saat 2 tahun itu berpindah lagi. Kemudian Pak, biasanya pada saat kita menanam jagung itu, ibaratnya gangguan hama apa saja, ibaratnya hama jenis apa yang sangat berdampak ketika kita melakukan penanaman jagung tersebut? Terima kasih. Karena kita ini memang yang pertama, kalau tidak bagus pagarnya pasti babi masuk, itu yang paling utama. Tetapi kalau pagarnya juga bagus,
maka batu juga itu akan teratasi. Tetapi kalau pada jagung yang kemarin 2 tahun lalu itu yang sering terjadi adalah ulat gerayel, dan ini bisa dibasmi dengan pembasmi spontan. Tetapi cara pembasmiannya itu, penyemprotannya itu adalah jangan dilakukan pada pagi hari atau pada siang hari, harus dilakukan pada sore hari dari jam 4 itu sampai malam, karena pada saat itu ulat gerayel itu keluar dari pucuk daun daripada jagung itu, sehingga dia ketika disemprot maka akan terkena langsung oleh insektisida atau pestisida yang diberikan, sehingga ulatnya itu akan mati. Tetapi kalau dilakukan pada pagi hari atau siang hari, ulat gerayel itu berada di posisi di dalam daun itu yang dibungkus oleh daun, sehingga pada saat kalau lakukan penyemprotan itu tidak kena. Akhirnya penyemprotannya kita atau pembasmiannya kita sia-sia. Kemudian Pak, kira-kira dalam penanaman jagung itu ibaratnya berapa estimasi waktu yang diperlukan dari kita pembukaan lahan atau dari kita menanam sampai bisa kita panen? Kalau proses penanaman sampai panen itu biasanya itu hanya 3 bulan. Tetapi ada bedanya. Kalau jagung lokal itu dia 3 bulan. Tapi kalau jagung manis dan jagung hibrida itu 4 bulan. Dia lebih panjang masa waktu panennya. Dari penanaman awal itu, kalau jagung hibrida dengan jagung manis itu dia 4 bulan. Kalau jagung lokal cuma 3 bulan, dari penanaman itu sampai panen itu waktunya cuma menggunakan 3 bulan. Tetapi kalau jagung manis dengan jagung hibrida itu 4 bulan, dari penanaman itu sampai panen dia 4 bulan. Itu yang membedakan. Kemudian Pak, apakah ada teknik tertentu supaya tanaman jagung itu lebih subur gitu? Teknik penanamannya apakah ada teknik-teknik tertentu atau bagaimana? Kalau persoalan teknik tertentu kan sebenarnya ada. Kalau lakukan perlakuan, seharusnya kan sebelum dilakukan penanaman itu dalam pada saat proses awal itu kan harusnya dilakukan dulu pemupukan. Kan sebenarnya kita manfaatkan saja pupuk kandang. Karena pupuk kandang ini kan banyak sekali. Artinya kita ini kan banyak sekali limbah yang terjadi di masyarakat. Baik itu dari kotoran ternak, kan kotoran ternak itu macam-macam. Tetapi yang paling lengkap itu sebenarnya kotoran ayam. Karena kotoran ayam itu unsur N dan unsur P serta unsur K-nya itu dia lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena dia makan biji-bijian. Beda yang makan rumput. Nah itu sebenarnya. Tetapi hanya kadang juga kan petani kita ini dia tidak mau lakukan lagi hal itu, dia maunya instan, lebih ke instan mereka. Nah itu. Dan hal ini sebenarnya dari dinas juga sudah memberitahukan kepada petani kita. Namun kan petani kita ini memang tidak bisa kalau hanya dengan kata-kata. Kecuali memang petugasnya juga itu harus dilakukan eksperimen bersama di lahan itu. Tetapi kalau hanya menyampaikan bahwa tekniknya seperti ini, pengambilannya seperti ini, itu mereka juga kadang ya hanya iya, tetapi untuk melakukan itu agak setengah mati. Walaupun kadang itu sudah ditanya, sudah disusul dengan WA, sudah disusul dengan telepon, tetapi hanya iya, kecuali memang harus didampingi dalam pendampingannya itu bukan hanya kata-kata, tetapi terjun langsung di lapangan. Kemudian Pak, yang membuat sebuah jagung itu dikatakan subur, itu bisa nggak kita lihat dari segi bentuk dan warna? Bisa. Kalau seperti di jagung, kalau unsur P-nya itu, unsur N-nya itu tinggi, kemudian unsur P-nya itu tinggi, pasti kondisi warna daun jagung itu pasti hijau. Tapi kalau unsur N-nya itu kurang, unsur P-nya itu juga kurang, pasti daunnya itu kuning. Itu yang membedakan. Jadi dari tanda-tanda kondisi terkait dengan ketersediaan unsur dalam tanah itu bisa diidentifikasi di daun. Serta dibuat. Pastinya serta dibuat. Karena ketika juga buahnya kering, pasti unsur yang ada dalam tanah juga, unsur N, unsur P dan unsur K itu berarti tidak terpenuhi. Tetapi kalau unsur N, unsur P dan unsur K nya terpenuhi,
pasti juga jagungnya itu besar-besar. Yang kemudian biasanya kalau dia subur, bukan hanya dua tongkol dalam satu pohon jagung itu, satu batang jagung itu, tetapi biasa bersusun 3 kalau kesuburan tanahnya mendukung. Kemudian Pak, kan seperti yang kita ketahui kan di Buton Tengah ini kan, misalnya kayak penanam jagung kan ada di beberapa daerah, ada yang di bebatuan dan ada juga yang di tanah. Nah, kira-kira Pak yang lebih subur mana, yang di bebatuan itu atau di tanah tadi? Begini, kalau saya lihat kan ketika kita berbicara lokasi kondisi, otomatis itu pasti tumbuh. Namun kan yang diinginkan oleh petani itu adalah bagaimana buahnya itu besar-besar, supaya juga hasilnya juga banyak. Tetapi kalau jagung yang tumbuh di batu memang juga hidup, tapi buahnya pasti kerdil. Artinya bahwa ketika dia kerdil, maka dalam perkiraan bahwa dalam 1 hektar itu pasti tidak akan mencapai 3 ton. 2 ton pun mungkin tidak akan capai karena buahnya sudah kerdil dari tongkolnya saja sudah kecil. Bagaimana mau banyak bijinya? Nah, kalau di lahan-lahan subur, selain 3 susun pada saat satu pohon jagung, kemudian buahnya juga besar-besar. Otomatis juga biji dalam satu buah itu pasti banyak. Sementara yang dihitung adalah besar buahnya, tetapi kemudian banyaknya bijinya. Kemudian setelah diakumulasikan akan ditimbang berapa hasil akumulasi dari hasil dalam 1 hektar itu. Kalau buahnya kecil, otomatis juga kan kurang. Artinya timbangannya pasti kurang. Karena biji yang ada di dalam tongkol itu pasti juga kurang. Tetapi kalau di daerah subur, ketika buahnya besar, tongkolnya besar, berarti biji juga yang menempel di tongkol itu banyak. Sehingga pada saat dibuka, atau dipipil, dipisahkan dari biji dengan tongkolnya, kemudian diakumulasi dalam timbangan, otomatis kan yang lebih banyak itu adalah yang besar buahnya. Sehingga memang kalau di wilayah tanah Panapa ini, karena di situ memang kondisinya adalah banyak tanah, sehingga bisa 1 hektar itu mencapai 3 ton, 2 ton sampai 3 ton. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira lebih bagus mana penggunaan pupuk organik atau anorganik tadi? Kalau dalam penggunaan pupuk sebenarnya tadi sudah dibilangkan bahwa organik dengan anorganik sebenarnya yang alami itu yang lebih bagus. Karena yang alami itu dia tidak merusak struktur tanah seperti pupuk kandang, apakah itu dari kotoran sapi, dari kotoran kambing, ataupun dari kotoran. Tetapi kalau kita gunakan pupuk kimia, itu lambat laun akan merusak tanah. Memang pada saat penanaman awal itu luar biasa hasilnya, karena dia pacu kondisi tanah, dia pacu unsur hara dalam tanah. Tetapi habis itu kalau tidak diimbangi dengan pupuk organik, maka tanah itu akan hancur karena unsur kimia yang lebih tinggi yang menginap di dalam tanah itu. Jadi memang sebenarnya pemerintah itu kadang memang inilah sebuah program bahwa menggunakan pupuk kimia, tetapi yang lebih bagus sebenarnya adalah pupuk alami, pupuk organik dari kotoran hewan ataupun dari dari pelapukan kayu atau limbah-limbah kotoran yang difermentasi. Karena itu lebih baik karena tidak merusak struktur tanah. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana caranya kita sebagai petani, ibaratnya melihat dari tingkat warnanya itu tanah itu dikatakan subur atau tidak? Misalnya mungkin hitaman atau mungkin keputihan atau gimana dari warna tanah tersebut, apakah kita bisa memastikan bahwa di tanah A dengan warna ini itu dengan bentuk seperti ini itu bisa subur, atau di tanah B yang seperti pasir yang bentuknya agak-agak kering, ya, bisa nggak kita bedakan itu Pak? Begini, alhamdulillah kalau di Buton Tengah ini kan kita tidak seperti daratan tengah di sana.
Kalau di Kendari, tanah Kendari itu kan lebih banyak baku bentuk tanah liatnya. Jadi otomatis perlakuan dia kan tanaman juga itu kalau lihat berarti pohonnya kecil. Sementara tanaman itu walaupun akarnya masih tertancap di tanah, tetapi sebenarnya tanaman juga itu membutuhkan oksigen. Sementara di kita ini, di wilayah kita ini yang ada seperti tanah liat seperti itu ada di wilayah Kanapan-Napan. Di wilayah Kanapan-Napan sana, ketika itu dia kering atau panas matahari, maka tanahnya itu pecah-pecah. Itu menunjukkan bahwa tanah itu bercampur liat. Tanah di wilayah daerah berbatuan ini adalah tanah butiran. Persoalan bahwa dia kesuburan tanah sebenarnya tergantung kondisi tanahnya itu, artinya tergantung, bukan dibedakan bahwa dia mau merah kah, dia mau hitam, bukan itu sebenarnya. Tetapi yang bisa dilihat mencukupikah kandungan unsur di dalam tanah itu, utamanya unsur E, unsur P, unsur K itu. Kan biar juga tanah merah, tetapi kalau juga bahwa atau tanah hitam tapi sudah 2 tahun digunakan tapi tidak dilakukan lagi perlakuan pemupukan, kan pasti sudah unsur dalam tanah itu sudah berkurang. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kesuburan tanah itu tergantung kondisi tanahnya. Kondisi dalam artian unsur di dalam tanah itu sendiri. Namanya unsur N, deterjen unsur N, unsur P, unsur K, karena unsur-unsur itulah yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, saya bilang tadi, misalnya dari segi warna tadi kan dikatakan bahwa kekuningan itu kurang baik. Nah, kira-kira itu Pak, gimana caranya supaya itu bisa stabil terus gitu ya, supaya nggak gagal panen? Kemudian seperti tadi kan ada penyemprotan pestisida. Nah, kira-kira pestisida yang seperti apa yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanaman jagung tersebut? Kalau persoalan pupuk kan ada 2 jenis sebenarnya, ada pupuk cair, ada pupuk padam. Kalau dia itu bahwa yang kita mau gunakan itu adalah organik, berarti pupuk kandang itu kita ambil kemudian kita fermentasi. Karena kenapa fermentasi itu? Karena persoalan apa ini? Kalau dalam istilah oksigen kan, bukan juga oksigen tapi ada istilahnya itu. Ketika itu bahwa dari tanaman, dari ternak itu langsung kita pakai, itu akan mengakibatkan tanaman itu mati. Tetapi kalau difermentasi dulu, saya lupa itu istilahnya, ada istilahnya dalam pertanian, biogas, semacam gas begitu. Jadi ketika difermentasi maka gas juga itu akan menguap. Jadi ketika difermentasikan gasnya menguap, jadi setelah habis gasnya barang itu bisa dipakai. Sehingga kalau kotoran hewan ini sebenarnya biar juga bukan yang kering, biar juga yang masih basah itu, yang penting sudah melalui proses fermentasi sudah berapa hari, kemudian gasnya itu sudah menguap, itu bisa dipakai. Kemudian juga pupuk cair. Pupuk cair juga kalau organik itu hanya orang jijik. Itu kayak juga urin kambing. Urin kambing itu cocok sekali itu kalau di tanaman ganggu atau di tanaman jagung. Tetapi kan kalau kita mau bicara bahwa ini dari urin, orang kan tidak mau makan, tidak mau konsumsi. Orang akan jijik. Oh, kenapa kotoran dari sana kemudian disimpan di situ? Nah, itu. Tetapi sebenarnya itu bagus sekali. Yang penting sudah dari fermentasi. Itu sebenarnya. Kalau persoalan kesuburan tanah itu dari setiap perlakuan kita. Sementara untuk juga bahan kimia kan di toko tani juga banyak tersedia. Banyak tersedia. Tinggal juga kita ambil di toko tani. Kalau di sana juga tinggal juga dikasih pilih kita. Mau cair atau mau padatan. Nah, di sana juga itu kalau padatan ada urea, ada poska yang ada di sana. Tinggal juga kita beli, tapi itu kan kimia. Tinggal memilih apakah mau organik atau mau kimia. Itu saja. Kemudian juga Pak, misalnya nih kita lihat apakah itu kan kadang-kadang kan ada daunnya kan yang lebar, yang tipis, apakah itu misalnya
apakah daun yang lebar itu dikatakan subur atau yang tipis yang dikatakan subur? Kayak dari lebarnya daun jagung gitu. Kalau persoalan bahwa lebar dengan tipisnya itu kan dalam struktur tanaman itu kan sudah ada memang kalau di atas kan tidak mungkin dia lebar. Yang bawah itu paling lebar karena memang itu sudah fisiologi anatomi itu lebar tumbuhan seperti itu. Tetapi tidak memastikan bahwa ketika dia lebar itu seperti apa, ketika juga dia tipis itu seperti apa, karena itu memang dalam struktur anatomi tumbuhan itu memang sudah tersusun, memang ada yang lebar, ada yang setengah, ada yang tipis. Nah, itu kalau dalam struktur anatomi tumbuhan. Jadi itu kayak ada berpengaruh itu. Kayak berpengaruh. Kalau dari segi besar batangnya itu dia berpengaruh nggak? Kalau dari sisi besar batangnya itu kan begini, tergantung dari kondisi tanahnya. Kondisi tanamnya itu dia di wilayah mana, apakah dia berbatu atau dia bertanah. Kalau dia berbatu otomatis pasti kerdil, batangnya juga kerdil, buahnya juga pasti kerdil. Tapi kalau di daerah yang bertanah, batangnya pasti juga besar, tinggi, kemudian juga daunnya juga pasti lebar-lebar panjang. Itu kan tergantung kondisi unsur hara sebenarnya, unsur hara dalam tanah. Sehingga kalau di bebatuan itu lebih banyak jagung yang tidak ada isinya. Kalau di daerah bebatuan lebih banyak jagung itu tidak ada isinya. Ada buahnya, tetapi setelah dibuka kulitnya hanya tongkol saja, tapi tidak ada isinya. Itu lebih banyak dibandingkan dengan di daerah yang bertanah dan mempunyai kesuburan. Makanya cuma itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga berterima kasih banyak ya sudah kita diskusi.